Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman bawang putih di rumah. Tentunya dengan menggunakan bahan dan metode yang sangat sederhana sekali, agar sahabat bertani buah dimanapun berada bisa melakukan penanaman bawang putih di rumah tanpa harus membeli atau menggunakan bibit yang mahal untuk melakukan penanaman bawang putih di rumah. Jadi kita di sini hanya menggunakan bibit ataupun umbi bawang putih yang biasa kita gunakan untuk memasak yang sudah tersedia di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Sebelum kita masuk ke proses cara penanamannya, di sini akan kita lengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman bawang putih di rumah. Jadi itu yang pertama yang di sini kita butuhkan adalah bawang putih. Yang mana bawang putih ini seperti yang sudah saya katakan, ini kita ambil dari bahan dan bumbu dapur yang akan kita gunakan sebagai bibit calon tanaman baru yang akan kita tanam di dalam polybag ataupun di pot di sekitar pekarangan rumah kita. Kemudian di sini kita membutuhkan pisau. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana untuk melihat pupuk kandang yang baik itu yang sudah siap untuk digunakan, jika dipegang seperti ini terasa dingin, gembur, tidak lengket dan juga tidak berbau. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang kita gunakan pupuk kandang bukan kotoran hewan. Dilihat dari segi fisiknya itu sangat berbeda sekali antara pupuk kandang dengan kotoran hewan. Dan untuk selanjutnya di sini kita menggunakan tanah, yang mana tanah ini kita gunakan sebagai media tanam utama untuk kita melakukan apa saja di sekitar pekarangan rumah kita maupun di kebun. Jadi yang kita gunakan di sini adalah tanah humus, yang mana untuk mendapatkan tanah humus ini kita hanya mengambil dari bagian permukaan tanah itu saja. Setelah kita menyiapkan media tanam yang kita gunakan, yaitu pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1, maka di sini kita langsung saja mencampurkannya sampai merata. Setelah pencampuran dirasa sudah merata, maka di sini kita langsung saja mengisikan ke polybag yang sudah kita sediakan. Untuk media tanam sudah selesai kita buat dan sekarang kita langsung saja melakukan penanaman bawang putih yang sudah kita sediakan. Dan di sini akan kita gunakan pisau untuk melakukan pemotongan siung bawang putih sepertiga bagian ujung untuk merangsang proses pertumbuhan dari umbi bawang putih yang akan kita tanam di dalam polybag yang sudah kita sediakan. Nah, seperti ini kita memotong bagian ujung hanya sepertiga saja. Dan bisa dilihat di sini, inilah nantinya bakal tunas yang akan muncul dari umbi bawang putih yang akan kita tanam di dalam polybag ini. Kemudian kita langsung saja menanamnya, tetapi tidak boleh sampai menimbun dari permukaan bawang putih yang kita tanam ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh media tanam ataupun bawang putih yang kita sediakan itu tertanam pada polybag yang sudah kita sediakan. Setelah kita mengisi polybag dengan umbi bawang putih yang nantinya kita gunakan sebagai bibit, sekarang kita langsung saja melakukan penyiraman. Perlu diperhatikan di sini untuk proses penyiraman dari umbi bawang putih yang akan kita semai ini, itu hanya sampai melembabkan media tanam pada polybag saja. Karena tanaman bawang putih ataupun bawang merah itu tidak menyukai media tanam yang basah, apalagi sampai becek. Itu dapat menyebabkan busuknya umbi bawang merah atau bawang putih yang kita tanam di dalam polybag. Selanjutnya kita meletakkan media tanam ataupun polybag yang sudah berisi umbi bawang putih ini di tempat yang teduh. Dan untuk pertumbuhan dari bawang putih ini biasanya terlihat setelah 2 minggu sejak dilakukannya penanaman. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, di sini kita hanya perlu melakukan penyiraman 2-3 hari sekali. Atau ketika kita melihat media tanam di dalam polybag ini terlihat kering, maka di situ kita juga bisa melakukan penyiraman.
Oke, selanjutnya di sini saya akan tunjukkan hasil penanaman bawang putih yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan metode seperti yang sudah saya lakukan sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua untuk melakukan atau proses persemaian dari bawang putih yang akan kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Kalau pada cara sebelumnya kita melakukan pemotongan pada sepertiga ujung dari umbi bawang putih yang kita gunakan untuk sebagai bibit, maka di sini kita tidak melakukan itu lagi. Dan di sini kita melakukan perendaman pada air, yang mana perendaman ini dilakukan untuk membasahi seluruh bagian bawang putih. Kemudian di sini setelah kita melakukan perendaman sekitar 5-10 menit, kita langsung saja menyimpan umbi bawang putih ini di tempat yang teduh. Dan sebaiknya tempat penyimpanan ini kita sungkup untuk mengurangi penguapan dari umbi bawang putih yang kita simpan ini. Jadi dengan melakukan penyimpanan bawang putih di tempat yang teduh ini, biasanya itu akan memunculkan tunas sekitar 3-4 minggu setelah dilakukan perendaman seperti ini. Nah, jadi di sini akan timbul pertanyaan dari sahabat bertani dimanapun berada. Kalau kita lebih gampang untuk melakukan perendaman, kenapa kita harus melakukan pemotongan sepertiga ujung dari umbi bawang putih ini? Nah, untuk jawabannya adalah, jika kita melakukan penanaman skala rumahan, maka kita bisa melakukan untuk pemotongan ujung umbi dari bawang putih ini. Karena penanaman dalam skala rumahan itu tidak membutuhkan bibit yang banyak, dan kita di situ akan menanam seperlunya saja. Berbeda jika kalau kita melakukan penanaman dalam jumlah besar, yaitu kita melakukan penanamannya di kebun. Maka di situ tidak mungkin kita melakukan pemotongan ujung umbi satu persatu. Jadi dengan melakukan pemotongan tersebut, di situ akan menyita banyak waktu kita. Sehingga di situ diperlukan perendaman umbi yang akan dijadikan sebagai bibit, kemudian disimpan sekitar 3-4 minggu untuk dijadikan bibit bawang putih yang siap untuk ditanam ke media tanam yang kita butuhkan. Oke, jadi setelah direndam seperti ini sekitar 5-10 menit, kita langsung saja melakukan penyimpanan dari bawang putih ini. Dan penyimpanan sebaiknya dilakukan di dalam rumah. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan hasil simpanan bawang putih yang sudah siap menjadi bibit, yang mana penyimpanan ini dilakukan sekitar sudah 1 bulan lebih. Dan di sini sudah terlihat banyak muncul tunas dari setiap umbi bawang putih yang kita simpan ini. Dan sekarang kita bisa langsung saja melakukan penanaman dari setiap umbi yang sudah menjadi bibit, yang nantinya akan kita tanam untuk persediaan bawang putih di sekitar pekarangan rumah kita. Umur dari bibit bawang putih yang sudah tumbuh ini sekitar 1 bulan lebih. Dan di sini kita tidak perlu melakukan banyak penyiraman karena umbi bawang putih ini sudah cukup banyak menyimpan cairan, sehingga jika kita melakukan penyiraman terlalu banyak, maka itu dapat menyebabkan busuknya umbi bawang putih yang akan kita gunakan sebagai bibit ini. Oke, jadi di sini kita mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan untuk melakukan penanaman bibit bawang putih yang sudah tumbuh ini, yaitu terdiri dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Jika pencampuran media tanam dirasa sudah merata, maka di sini kita langsung saja mengisikan media tanam ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita buat. Maka di sini langsung saja kita melakukan penanaman bawang putih pada masing-masing polybag yang sudah kita sediakan. Dan perlu diperhatikan di sini, dalam proses penanaman bawang putih ini, kita harus menanam sampai seluruh umbi pada bibit bawang putih ini tertimbun oleh media tanam.
Oke, seperti ini. Jadi lakukan hal yang sama pada setiap polybag yang sudah kita sediakan untuk kita melakukan penanaman bawang putih di dalam polybag ini. Oke, jadi di sini kita juga perlu melakukan penyiraman secukupnya saja, hanya untuk melembabkan media tanam yang berada di dalam polybag yang kita gunakan untuk melakukan penanaman bawang putih di dalam polybag ini. Selanjutnya di sini kita meletakkan polybag ini di tempat yang teduh, sekitar 1 sampai 2 minggu, atau sampai kita bisa melihat pertumbuhan dari bibit bawang putih yang sudah tumbuh ini, ataupun umbi bawang putih yang baru kita tanam ini. Kemudian setelah kita melihat pertumbuhan tersebut, maka di sini kita kembali memindahkan polybag bawang putih ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, atau bisa dikatakan tempat di mana yang terpapar oleh sinar matahari kalau bisa diusahakan sehari penuh. Dan selanjutnya di sini setelah kita melakukan penanaman sekitar 1 sampai 1,5 bulan, maka kita bisa memindahkan bibit bawang putih ini ke media tanam yang lebih besar lagi untuk melakukan pengembangan dan sampai proses panen nantinya. Dan untuk penanaman bawang putih ini biasanya sudah bisa dipanen sekitar 90 hari ataupun sekitar 3 bulan sejak dilakukannya penanaman. Untuk selanjutnya di sini kita hanya perlu melakukan perawatan rutin saja, yaitu kita bisa melakukan penyiraman hanya saja ketika kita melihat media tanam pada polybag ini terlihat kering, ataupun kita bisa melakukan penyiraman 3 sampai 5 hari setelah kita memindahkan ke tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Sedangkan untuk pemupukan, kita bisa menggunakan pupuk kandang saja yang diberikan secara rutin 1 bulan sekali. Kemudian untuk melakukan pengendalian hama, kita di sini bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekstrak bawang putih. Bisa dilakukan 3 sampai 5 hari sekali. Ataupun jika pada musim hujan, kita bisa melakukan seminggu 2 kali. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman bawang putih secara sederhana, yang mana untuk kita lakukan penanamannya di sekitar rumah kita. Dan untuk penanaman dari bawang putih tersebut, kita hanya memanfaatkan bumbu dapur untuk kita jadikan sebagai bibit dalam proses penanaman bawang putih yang memiliki banyak manfaat, baik untuk kita dan keluarga maupun bagi tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Dengan kita melakukan berbagai macam tanaman di sekitar rumah kita, hal itu dapat menjadikan rasa bosan tidak akan menghampiri kita karena kita selalu fokus dalam merawat dan melakukan penanaman pada sisa lahan di pekarangan rumah kita. Untuk itu kita bisa di rumah saja dalam proses mengikuti anjuran dan program pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, yaitu dengan cara kita di rumah saja dan hanya keluar rumah seperlunya saja. Selain itu kita juga harus tetap menjaga kebersihan untuk mengantisipasi dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi dengan kita sehat, keluarga sehat, semua kita sehat. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.